Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fam IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kebangsaan, dan sosial kemasyarakatan. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, terima kasih atas dukungan Anda. Jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas masih seputar tentang perubahan iklim, isu yang masih dibahas dalam COP26 di Glasgow, Scotland. Sampai saat ini, sementara memang Presiden sekarang sudah beranjak ke Dubai untuk isu yang lain, tapi COP masih terus berlanjut, pertemuan konferensi PBB tentang perubahan iklim tahunan, yang kali ini berlangsung di Glasgow, dan di sana dinyatakan bahwa perubahan iklim merupakan sebuah keniscayaan, dan itu akan menuntut perubahan yang luar biasa di sektor-sektor lain, termasuk dalam bidang ekonomi. Kita akan membahas tentang transformasi ekonomi dalam perubahan iklim. Saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, ada Profesor Nunung Nuriartono. Apa kabar, Pak Nunung? Baik, Mas Adi. Ya, alhamdulillah, perubahan iklim betulnya, tapi sekarang memang perubahan cuaca. Tapi ini sudah sedemikian diyakini ya, Pak, akan ada perubahan iklim itu. Nah, jadi gini, kalau kita lihat dan kita rasakan, itu kan nyata ya. Perubahan iklim itu sudah bersama kita. Gitu. Nah, sederhana yang bisa kita cermati ketika kita melihat ada fenomena-fenomena yang seharusnya itu adalah bulan atau musim kemarau. Tapi di wilayah hujannya luar biasa. Demikian juga ketika kita terkena, baik itu La Nina, El Nino, terasa sekali, itu yang pertama. Kemudian di belahan dunia yang lain, kita juga melihat bagaimana satu wilayah yang tidak pernah turun salju, itu tiba-tiba turun salju. Kemudian kita juga mencermati fenomena-fenomena perubahan luruhnya gletser abadi di salah satu negara. Yang itu juga tidak pernah kita bayangkan. Artinya sebenarnya indikator sederhana untuk perubahan iklim itu suhu bumi ada peningkatan. Kan tidak mungkin kalau gletser abadi itu mencair tanpa adanya peningkatan suhu bumi. Kita tarik ke belakang lagi, apa yang menyebabkan, apa yang mengakibatkan. Tentu kita juga bisa melihat pasti ada aktivitas-aktivitas yang mendorong adanya peningkatan atau pemanasan global. Nah, aktivitas apa itu? Kita bisa runut lagi. Masing-masing negara pasti harus mendorong pembangunan ekonominya. Pembangunan ekonomi yang seperti apa yang kemudian menyebabkan pemanasan global? Tidak, atau pasti semua aktivitas itu digerakkan oleh energi. Ya, kita mau pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, pasti ada moda transportasi. Kita mau memproduksi komputer, pasti ada energi yang digunakan untuk memproduksi chip, untuk memproduksi castingnya dari komputer, untuk memproduksi screen-nya. Mundur lagi, energi yang menggerakkan itu apakah renewable atau non-renewable, atau energi yang mendorong bertambahnya CO2. Nah, semua itu kemudian kita bungkus, kita lihat bagaimana footprint atau carbon footprint-nya. Apakah carbon footprint yang digunakan untuk menghasilkan atau untuk mendorong pembangunan ekonomi satu negara
itu dihasilkan dari satu aktivitas energi yang banyak menghasilkan karbon emisi, kira-kira kan gitu. Makanya di COP26 itu di Glasgow, negara-negara kemudian bersepakat kan bagaimana bisa netral karbon 2060, India mendeklar 2070 dan seterusnya. Indonesia beberapa tahun yang lalu sempat mendeklar kalau upaya dalam negeri kira-kira sekitar 26% akan terjadi pengurangan, tapi kalau ada upaya-upaya dari negara-negara lain mendorong Indonesia, kita bisa optimis 41%. Kira-kira kan seperti itu. Nah, jadi kembali, sumber energi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi itu dari mana? Oke. Nah, makanya kemudian kan dicari nih, mobil listrik, baterai, dan seterusnya yang relatif. Ya, yang relatif itu tentu netral carbon emission. Nah, jadi masa depan ekonomi itu akan digerakkan oleh energi-energi yang memang energi bersih gitu, Mas Hadi, sehingga jejak karbonnya juga relatif bisa berkurang. Nah, perlu tahapan-tahapan. Berarti ini kan sekali lagi proses transformasi. Tentu kita tidak ingin setback kan. Kalau kita lihat bagaimana komitmen global dan scholar itu sudah ditunjukkan dengan Club of Rome, adanya limit to growth, gitu kan. Kemudian ada Brundtland Commission tahun 87 yang mendefinisikan, mendeklar adanya sustainable development. Kemudian ada MDG yang ada unsurnya juga memasukkan aspek lingkungan. Ya. Kemudian SDG yang tambah lagi ada beberapa aspek-aspek environment masuk di dalamnya. Nah, tetapi persoalannya sering kita diskusikan trade-off nggak sih antara ekonomi, orang sering menyebutnya triple bottom line planet, people and profit. Ada nggak sih trade-off antara pembangunan ekonomi dan environment? Nah, itu kan juga perlu kita bedah lagi itu, Mas Hadi. Tetapi kita harus dan mau tidak mau menyelamatkan bumi ini kan, karena fakta-fakta itu sudah terlihat di depan mata kita. Gitu. Jadi kita beranjak dari pemahaman kesepakatan bahwa ini memang sangat serius perubahan iklim ini, dampaknya bisa sangat berbahaya dan mungkin bisa akan menimbulkan kerugian yang lebih besar di muka bumi ke semua negara kalau ini dibiarkan. Betul sekali. Selama ini yang membuat perubahan iklim ini terjadi adalah kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi yang didorong oleh pemanfaatan energi. Itu membuat banyak sekali limbah energi yang mengganggu atmosfer, mengganggu keseimbangan alam, sehingga terjadi perubahan iklim, dan itu juga harus dibenahi dari kegiatan ekonomi juga akhirnya. Betul. Makanya kemudian ada shifting kan, ada konteks green economy. Nah, seperti apa green economy itu? Kemudian ada green financing. Seperti apa green financing itu? Sebenarnya juga selain tadi dari sumber energi, itu juga limbah yang dihasilkan kan. Limbah yang dihasilkan itu bisa dengan mudah terurai atau tidak. Proses-proses pemilahan dari limbah itu. Dari konteks green economy, sustainable development, ada lagi konteks regenerative development. Kemudian juga salah satu platform yang menggunakan circular economy. Ada reuse, kemudian reduce, dan recycle. Jadi semua aktivitas akan diarahkan ke sana. Oleh karenanya proses transformasi pun juga akan mengarah ke sana. Jadi transformasinya itu harus dimulai dari mana kalau gitu? Baik, jadi ini kita juga tentu berkejaran dengan waktu. Mana yang akan kita benahi dulu? Mungkin secara bertahap menurut hemat saya. Yang pertama, kita tadi bisa memetakan kan, bahwa setidaknya kita sudah harus mulai mencoba menggunakan sumber-sumber energi yang relatif bersih. Ya. Nah,
sumber-sumber energi lainnya tentu dengan teknologi bisa kita dorong untuk bisa lebih bersih, kira-kira gitu. Karena kan apapun tadi, memproduksi apapun, itu kan harus ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan kan energinya gitu. Nah, jadi harus dimulai dari sana dulu, gitu ya. Energi. Setelah itu kesadaran kita, kesadaran kita semuanya untuk misalnya contoh dimulai dari apa ya? Karena kadang-kadang kita lupa budaya untuk mematikan lampu itu kan sederhana tetapi impact-nya perilaku ya. Ya, impact-nya kan besar. Kalau di negara-negara maju sudah green building, masuk ruangan ada orang nyala, track. Udah sensor. Ada sensor, keluar mati. Nah, ini kan bisa kita mulai misalnya pasang lampu di rumah LED, pasang lampu yang ada sensornya untuk tentunya untuk individu atau keluarga yang mampu ya, dimulai dari sana gitu. Ya. Ya, jadi kalau jam 6 langsung otomatis. Ini tadi kata kunci dari Pak Nunung itu dimulai dari keluarga yang mampu itu kalau level keluarga. Nah, level negara juga kan mestinya begitu, Pak Nunung. Harusnya gitu, harusnya negara-negara maju itu yang Kalau kita kan masih butuh energi banyak gitu karena pertumbuhan kita belum optimal, belum steady state. Betul sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan kita menggeser energi itu kita mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sehingga kalau kasusnya Indonesia mampu keluar dari middle negara berpendapatan menengah karena kita ingin menjadi negara maju kan? Iya. Nah, jadi kalau kita balik ke teori lagi, teorinya Kuznets yang kita semuanya paham, negara maju pasti sudah ada proses dematerialisasi. Dematerialisasi itu berarti kan kerusak environmental degradation-nya rendah gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Apakah bisa? Saya optimis ya. Kalau tadi konsep-konsep yang kita gunakan adalah konsep-konsep yang betul mendorong circular economy, memanfaatkan semua resources. Ya, betul. Memanfaatkan semua resources, memiliki nilai ekonomi, ada value creation di sana, ada nilai tambah yang besar di sana, ya, sehingga itu bisa digunakan. Contoh sederhana, Mas, di Islandia itu, di negara Skandinavia ya, Islandia atau Finlandia, saya lupa, kalau salah Islandia, itu sudah ada teknologi bagaimana menangkap. Dia tetap menggunakan satu energi yang menghasilkan CO2. Energi ada teknologi yang mampu menangkap, dia masukkan di dalam satu bunker gitu, dan itu menjadi batu gitu CO2. Dan itu bisa gitu. Jadi teknologi itu memungkinkan untuk menangkap CO2 gitu ya. Nah, untuk dijadikan barang-barang lainnya. Debu dari satu proses industri itu bisa ditangkap gitu. Ya. Untuk kemudian diolah lagi jadi semen lah, jadi unsur-unsur yang lainnya, atau kalau kita dengar flies itu bisa flies ada istilahnya secara kimia, kemudian itu kita hubungkan menjadi logam tanah jarang. Bagaimana itu bisa kemudian ditarik menjadi logam tanah jarang, ya, yang itu juga akhirnya bermanfaat secara ekonomi dan memiliki nilai ekonomi yang besar. Secara laboratorium itu bisa, sudah dilakukan. Nah, sekarang bagaimana? Pasti kan sangat mahal kan? Nah, bagaimana kemudian kita mampu menciptakan teknologi itu? Nah, kemudian yang menariknya lagi, Mas, contoh sederhana, ketika semua nanti bertransformasi, aktivitas transportasi digerakkan dengan baterai, gitu ya, dengan baterai, berarti kan ada komponen-komponen di dalam industri otomotif itu yang hilang, yang Betul. Tidak akan dipakai lagi. Nah, komponen-komponen ini kan yang membuat manusia, berarti akan ada tenaga kerja atau pekerjaan yang hilang kan? Iya, itu orang Purbalingga itu produsen knalpot udah nggak bisa itu. Knalpot nggak bisa, radiator. Iya betul. Nggak ada, tetapi ini kan harus disiapkan gitu. Dan kemudian kita terlena. Kalau kita terlena, nanti kita ketinggalan lagi. Yeah. Nah, roadmap untuk itu kan ada, misalnya bauran energi. Di dalam undang-undang juga jelas tuh sekian persen pada tahun 2000 sekian kita akan mencapai sekian dan seterusnya lah. Itu di undang-undang sudah ada. Nah,
pertanyaan dan problemnya adalah bagaimana kita mengawal itu semua, ya kan? Bagaimana kita bisa menentukan stepping stone dan time frame-nya betul-betul untuk mengawal itu. Tapi kan buat kita ini biayanya sangat besar sekali, Pak. Katakanlah tadi bauran energi, kita kan tahu sekarang ini kita baru 11% energi terbarukan, 2025, 4 tahun lagi menargetkan sampai ke 23%, itu naik lebih dari 100%. Sementara PLTU kita yang ada ini aja kan belum lunas semua, gitu. Ratusan triliun kita berutang untuk itu. Nah, masa kita harus sedemikian cepat mencapai target itu, sementara kita masih membutuhkan energi dan kita masih punya sumber energi murah seperti batu bara misalnya dan sebagainya. Ya. Berapa itu? Apa yang bisa tawarkan? Kenapa nggak mereka dulu gitu, negara-negara yang sudah maju, yang sudah steady state, yang bisa lebih biaya energi mereka bisa lebih diturunkan gitu. Nah, kita mulainya bisa begini, Mas Hadi. Saya membayangkannya, ketika ada satu investasi yang ingin membangun industri di satu kawasan, kenapa kok tidak bersamaan itu sumber energinya adalah sumber energi bersih? Jadi bareng gitu, ya toh. Nah, berarti kan ini kita bertahap memulai yang baru gitu. Karena kalau sudah ada industri baru, tetapi tetap sumbernya katakanlah energi yang menghasilkan CO2 tinggi, ya ini kan juga tidak akan berubah lagi karena settingnya adalah setting yang ini. Jadi sebaiknya begitu akan memasukkan atau akan membuat industri-industri baru, maka di dalam roadmap-nya siapkan dulu energi terbarukannya itu. Sama ketika misalnya kita mau membangun ibu kota nih, ibu kota baru, sumber energinya apa yang akan menggerakkan calon ibu kota baru kita. Jadi setiap membangun hal yang baru, kita sudah memasukkan itu sumber energi baru. Gitu. Kalau saya boleh mengusulkan, harusnya sebaiknya seyogyanya seperti itu. Gitu. Ya. Yang lama, kemudian pelan-pelan. Gitu. Ya kayak rotasi lah kita buat. Jadi artinya perlu ada ini kan, dan memang sudah disepakati ya, energy transition mekanismenya. Ya, jadi mekanisme transisi energi itu bisa. Misalnya juga daerah-daerah, coba kita cermati, kita lihat ya, pasti kan ada daerah-daerah yang wilayah pedesaan terutama yang masih belum mendapatkan energi listrik lah. Mungkin nggak kemudian kita cari sumber-sumber energi terbarukan yang ada di daerah-daerah, di desa-desa yang air terutama itu. Nah, ada pengalaman yang menarik, Mas Herdi. Waktu itu saya ke Mamasa. Mamasa itu di daerah Sulawesi Barat. Jauh memang perjalanan dari Polewali Mandar masuk itu sekitar 3-4 jam. Kalau jalannya bagus ya. Iya. Ternyata di satu desa itu ada desa mandiri energi yang digerakkan dari mikrohidro. Gitu. Nah itu perlu apa ya? Memang luar biasa orang yang menggerakkan itu. Dan kalau kita lihat lagi, kemudian dia ternyata juga mampu ada spill over ke desa-desa yang lainnya. Nah, jadi mungkin kita ada PLN di sana ya. Ya, dan kita bisa identifikasi, Mas. Bisa identifikasi itu ya. Dan rasanya kita mudah lah mengidentifikasi sumber-sumber energi. Iya. Nah, yang jadi concern kita ini kan, kita khawatir. Kita setuju bahwa kita perlu dengan energi hijau, kita perlu dengan energi terbarukan, dan kita perlu terlibat dalam upaya mengurangi perubahan iklim ini. Cuma kan masalahnya perlu pembiayaan yang besar gitu, yang buat Indonesia ini ya jadi beban, bahwa memang ada pendanaan tapi itu nambah utang juga gitu, yang kita ini sudah cukup besar juga. Nah, tidakkah kita bisa mengulur waktu gitu untuk ya katakanlah biar mereka yang dahuluan, kita mengikuti setelah teknologinya lebih mantap gitu, lebih bagus lagi, baru kita ambil alih, harganya tentu juga bisa lebih murah nantinya kan. Ya, betul. Apakah bisakah kita melakukan upaya negosiasi semacam itu di tingkat internasional supaya ya itu tadi kita bisa lebih leluasa dalam melakukan transisinya? Ya, memang kalau kita kemudian mencermati ya, tentunya
Yang pertama, ketika Indonesia sendiri tentu berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah disepakati oleh di dalam KTT perubahan iklim. Nah, hanya tentunya kita bisa menyampaikan Indonesia masih perlu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekian. Ya. Dan ekonomi sekian itu digerakkan oleh aktivitas-aktivitas apa saja. Aktivitas-aktivitas ini digerakkan dengan menggunakan energi apa saja. Oke. Kan kita bisa petakan ini ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa masuk pelan-pelan gitu ya. Perubahannya juga mungkin gradual gitu ya, tidak drastis, tapi secara gradual. Nah, perubahannya gradual bagaimanapun kan tetap harus disiapkan. Contoh, misalnya kita mendorong sektor UMKM kita juga mulai memanfaatkan green economy atau menggunakan konsep-konsep green economy. Berarti gimana nih roadmap sektor UMKM-nya nih? Iya. Itu kan juga harus kita siapkan. Sektor jasa pendidikan, sektor di ekonomi lah, itu gimana roadmap-nya gitu ya. Nah, tentunya ini harus kita sampaikan kepada negara-negara lain gitu ya, bahwa kita berkomitmen, tetapi kita ingin mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. Ya. Karena dengan tingkat pertumbuhan tertentu, kita mampu mendorong distribusi pendapatan yang lebih baik, mampu mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan semuanya. Kira-kira. Nah, itu ukuran-ukuran terbaik yang bisa kita ajukan kira-kira berapa? Misalnya, kita bisa full, tapi kalau sudah GDP per kapita kita berapa misalnya? Atau tingkat kemiskinan kita udah tinggal seberapa persen gitu? Ya, ini menarik ya, menarik. Kalau biasanya kembali ke teorinya Kuznets itu, ukurannya kan pada tingkat GDP per kapita berapa, kemudian terjadi titik balik gitu ya, titik balik mulai turun environmental degradation-nya. Tentu kita ada hitung-hitungannya. Dari apa yang pernah kami lakukan itu, kita sebenarnya masih kurvanya masih naik itu seiring dengan GDP per kapita. Iya. Belum sampai di titik kita ini lagi kan? Gitu ya. Makanya. Nah, betul. Berapa yang harus kita capai gitu ya? Dan takutnya kan kita energinya turun ya, ininya juga turun juga akhirnya. Ya, karena kan sesuatu tadi digerakkan oleh energi. Iya, energi. Kalau energinya diem gitu ya nggak ada. Kita diem tidak ada energi apa-apa, kita bergerak ada energi. Nah itu di titik berapa dalam situasi saat ini gitu? Karena mungkin berapa ribu dolar zaman 10 atau 20 tahun yang lalu tentu berbeda dengan yang sekarang. Kalau kita mungkin sekitar sekarang kan 4 ribuan ya. Iya. US dollar per kapita. Ya mungkin masih jauh kayaknya ya. Mungkin kalau di atas 10 ribuan itu baru turun ya. Ya. Jadi artinya kalau misalnya kita terlalu terburu-buru juga gitu dalam melakukan transisi energi ini, asal bisa memenuhi target, risikonya bisa membuat ya output kita juga ikut terganggu gitu. Ya, tadi contoh sederhana misalnya nih tiba-tiba tahun depan semua mobil harus menggunakan baterai. Ya pasti. Kan gitu. Itu contoh sederhana kolaps pasti. Nah ini kita 2025 dalam waktu 4 tahun lagi akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan sampai 23%. Itu notabene 2 kali lipat dari sekarang. Ini kan riskan juga buat kita gitu. Ya, jadi kembali, oleh karenanya menjadi penting ya. Oke lah kita pasang target bauran energi 25% kan ya. Nah, tinggal 4 tahun lagi. Harus jelas nih tahun depan achievement-nya seberapa besar. Ya. Berikutnya achievement-nya seberapa besar. Yang penting itu kan ada kemajuan gitu ya. Ada progres, dan progres itu harus kita monitor gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba sudah 2025 tetapi ternyata masih belum sampai ke 20% gitu ya. Nah, dari sana maka kan kita akan mudah gitu ya. Akan mudah untuk kita kemudian bisa melihat itu Mas Hadi kira-kira. Lalu mengenai pilihan-pilihan jenis energinya juga Pak.
energi terbarukan kan banyak sekali macamnya gitu. Variannya banyak sekali. Nah, bagaimana gitu menentukan energi terbarukan apa yang sebaiknya kita prioritaskan kita untuk pemanfaatan di Indonesia? Ya. Apa variabel yang bisa kita pertimbangkan untuk menentukan ini kita pakai ini yang baik. Tentu yang pertama, kembali secara spasial Indonesia itu kan satu wilayah dengan wilayah yang lain, sumber daya energinya bisa beda-beda. Iya. Jadi kita harus mampu menentukan itu. Ya, contoh ketika ada daerah yang memang kaya sumber energi bayunya, ya kita gunakan itu. Kayak Indonesia Timur misalnya yang lebih banyak terik matahari dan panasnya, misalnya ya, yang itu bisa digunakan pakai energi surya. Kemudian yang angin ya, bayu tadi, angin, energi angin itu juga bisa dilakukan. Jadi menurut saya pertama pemetaannya dulu, Mas Hadi, kalau menurut saya. Jadi tidak bisa dinyatakan se-Indonesia ini seragam, jangan mungkin lagi sekarang ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin lagi. Menurut saya itu terlalu mahal. Sementara misalnya contoh sederhana, Bogor yang notabene hujan terus, hujannya tinggi, curah hujannya tinggi, dipaksakan untuk menggunakan energi tertentu, gitu ya. Yang itu sebenarnya costly banget gitu dan nggak pas. Nah, jadi kan bisa diatur-atur sebenarnya yang seperti itu. Iya. Nah, pertimbangan itu tadi ya, lokasi, keunggulan di tempat itu punya apa? Ya, dan tentu kembali efisiensi energinya. Kalau impor semua komponen juga repot juga kan? Iya, ya, dan berapa biaya efisiensi energi, dan tidak kalah pentingnya itu apa? Kita yang menggunakan, ya kan? Jangan sampai misalnya contoh kembali satu daerah sepakat membangun mikrohidro, tetapi ternyata di sana juga tidak didukung adanya teknisi yang bisa memperbaiki sewaktu-waktu kalau mikrohidronya macet. Ya pasti ada macetnya itu. Nah, ya kan? Jadi kembali nih, tidak bisa kita berpikirnya parsial. Ya. Jadi ketika mengembangkan energi tertentu, sama baterai misalnya, rusak nih baterainya, terus gimana? Nggak tersedia, nggak ada. Iya, percuma juga kan kira-kira. Baru ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita harus sampai mikir detailnya ke sana gitu. Iya. Karena kan dari dulu usulan-usulan untuk pengembangan energi terbarukan cukup banyak. Yang biodiesel atau yang etanol misalnya. Itu kan berbasis tanaman banyak sekali dikembangkan di Indonesia. Tapi belakangan kan itu ternyata tidak terlalu populer kecuali biodiesel. Ya kalau harga CPO-nya naik ya ternyata susah juga gitu untuk makin dikembangkan. Ini kan pertimbangan semacam ini harus jadi ini juga gitu. Betul. Jadi kompetisi di antara end product atau produk-produk yang itu bisa menghasilkan beragam, misalnya CPO bisa dijual, bisa menghasilkan biodiesel. Ya ini kan pasti secara rasional ekonomi mana harga yang lebih tinggi dan berikan insentif pasti akan lari ke sana kan, resources akan lari ke sana gitu loh. Kan? Nah, apa yang harus dilakukan nih kalau memang tadi ini didorong gitu ya, didorong bisa. Ya biodiesel di kita didorong terus, nanti diharapkan bisa sampai B40, B50 gitu, artinya 50%-nya dari minyak CPO, minyak sawit. Tapi kan kalau harga pangan naik ya larinya ke pangan juga gitu. Betul. Jadi memang ya kompetisi dan persaingan antar itu ya yang akan mempengaruhi. Selain itu juga kalau menurut saya bisa nggak ya, misalnya sekali lagi nih peran negara kan. Ini juga harus negara dalam hal ini. Kosli lagi lah untuk kita bangun satu areal tertentu atau wilayah tertentu yang itu dedicated khusus untuk ini misalnya ya. Nah, atau jangan CPO. Ya, jadi penerimaan negara dari pajak CPO misalnya ya dikembalikan untuk ke sana, gitu. Mendorong
biodiesel misalnya kan ada komponen penerimaan itu kan, komponen penerimaan itu. Nah jadi memang ujungnya lagi, oke, teknologinya tersedia, secara ekonomi gimana, acceptable-nya gimana, ya kan kira-kira seperti itu. Ya itu juga. Kalau misalnya kan sekarang ini banyak yang mau dikembangkan adalah tenaga surya, sementara kan secara ekonomi ini ternyata mahal juga. Tarifnya nanti per kWh dibanding dengan yang batu bara sekarang jauh sekali lebih mahal. Kita pakai itu nanti batu bara ditutup, itu pembangkitnya belum lunas juga utangnya, ya berat juga ini, biaya produksi yang lebih tinggi. Kan pilihannya nanti kalau nggak naikin tarif ya ditutup lagi subsidi oleh APBN. Hal-hal semacam ini kan belum sempat kita rumuskan semuanya. Betul sekali Mas Hadi. Nah, jadi kembali ke proses-proses transformasi tadi, kita harus bisa merumuskan roadmap tadi ya, termasuk misalnya batu bara yang banyak menjadi sorotan banyak negara gitu ya. Tetapi kan kita kayak sumber daya alam itu. Gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana ada teknologi yang mampu misalnya mengolah batu bara, gasifikasi dan seterusnya, itu gimana gitu ya. Rasanya mungkin saatnya kita mencoba membuat piloting ya. Jadi piloting mau tidak mau harus dilakukan. Kita tentu tidak akan langsung mulai dalam skala yang besar, tapi piloting itu harus dilakukan menurut saya. Dengan piloting kita akan tahu kan, dan dunia lain akan melihat, oh Indonesia sudah punya effort untuk ke sana. Jadi tidak semata-mata hanya komitmen tetapi tidak ada aktivitas nyata, tetapi komitmen yang diwujudkan dengan aktivitas gitu. Piloting saja, kalau menurut saya ya. Nah itu bagaimana memulai supaya itu tuh bisa dilaksanakan secara ya katakanlah sustain nantinya. Kan selama ini ketika lihat bagus, kita berusaha terlibat dalam upaya transformasi perubahan iklim, tapi kan dengan risiko yang pertama mengganggu pertumbuhan, lalu kemudian nanti ada ketergantungan suplai energi dari luar karena kita tidak punya kemandirian dalam soal suplai dalam negeri, lalu kemudian nanti akan jadi beban anggaran juga gitu untuk APBN atau untuk PLN katakanlah. Nah ini apa yang bisa dirumuskan dalam waktu segera, karena kita kan memang juga punya target yang diburu waktu juga gitu. Ya. Jadi komitmen proses transformasi pembangunan itu tidak semata-mata transformasi ekonomi dari satu sektor ke sektor yang lainnya, tetapi juga transformasi bagaimana energi itu harus dipikirkan, gitu ya. Kita sepakat bahwa kita juga harus punya ketahanan energi. Betul ya. Karena kalau kita lihat negara lain, itu kan juga ada yang tergantung energinya dari negara tetangga dari kita. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Berarti cadangan-cadangan energi itu juga harus betul-betul kita amankan, gitu ya. Karena inilah yang akan menggerakkan ekonomi kita, gitu Mas. Nah, jadi kembali saya juga sepakat dengan Mas Hadi, bagaimana kita bisa menyusun satu konstruksi pembangunan yang transformatif, yang itu juga negara-negara lain tidak memblame kita. Kamu tuh tidak environmental friendly memproduksi ini, makanya di-ban. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu, gitu. Kita sudah menunjukkan misalnya berbagai komoditas CPO misalnya yang juga mendapatkan tantangan di Eropa, di Uni Eropa dan seterusnya, gitu ya. Produk-produk lainnya yang juga ini nggak sehat dan seterusnya, gitu, yang tidak aman dikonsumsi dan seterusnya. Nah, itu harus kita buktikan gitu, bahwa ini nggak benar klaim-klaim seperti itu dari negara-negara lain. Kita menghasilkan sesuatu semua sudah proper gitu. Nah, tetapi ini kan juga harus kita informasikan kepada produsen-produsen yang menghasilkan barang-barang tersebut, kira-kira seperti itu. Bahwa Indonesia berkomitmen untuk itu.
Itu kira-kira. Pemerintah sudah tampak dengan rencana-rencana itu, Pak Nunung, dan bagaimana untuk segera kita memulai? Saya melihat yang sederhana saja, ya, yang sederhana. Harusnya kan ada beberapa sektor ya yang katakanlah menghasilkan CO2 emission. Oke, kalau kita mau benahi public transportation yang seperti apa? Ya. Orang beralih dari kendaraan pribadi ke public transportation, ya kan? Kalau sistem transportasi baik, transportasi publik baik, pasti orang semua akan pindah kok. Pasti itu. Saya meyakini sepenuhnya seperti itu. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan hal-hal bahwa public transportation. Iya. Tinggal dibikin mahal parkirnya aja udah pindah semua ya, Bang. Ya. Kalau udah bagus. Ya. Jadi pemerintah bisa membangun sistem insentif dan disinsentif lagi kan kira-kira seperti itu. Nah itu saya melihat sudah ada lah perubahan-perubahan. Meskipun seringkali misalnya kita berarti harusnya kan bisa nih segini tapi kok masih segini gitu. Nah ini yang perlu kita dorong kan. Tapi keinginan untuk mengarah ke sana itu saya lihat sudah ada. Apalagi di KTT perubahan iklim Glasgow COP 2026 itu komitmen untuk deforestasi. Nah harus ditunjukkan kan. Oke, deforestasi sekarang berarti kan harus ada reforestasi. Nanam banyak nggak? Ada nggak terjadi satu daerah yang reforestasi, ada nggak? Gitu kan? Sebelum 2030 loh, komitmennya 2030 tidak ada deforestasi. Bukan berarti sampai 2030, kita optimalkan itu. Iya. Oh ya banyak kan itu alasannya atas nama food estate dan lain sebagainya gitu. Malah benar. Gimana Mas Adi? Ya malah memang iya seperti itu kita manfaatkan. Sekarang itu malah kelihatannya iya gitu. Ya, tentu kita jangan dibalik seperti itu ya, jangan dibalik seperti itu. Karena itu kan gradual lagi sampai 2030. Contoh lagi mangrove, saya yakin pemerintah karena sudah menerima presidensi G20, nanti akan tahun depan akan ada KTT di Bali gitu ya, G20 di Bali, pasti pemerintah juga akan menunjukkan keberhasilan penanaman mangrove. Nah ini mangrove kita seperti apa? Mengembalikan ekosistem, gitu ya, mengembalikan ekosistem. Itu. Kemudian yang lainnya tambang, bagaimana juga memanfaatkan lagi atau membangun lagi lah kawasan-kawasan tambang yang rusak, kemudian dibangun. Nah itu kan juga perlu kita tunjukkan itu, ya kan? Tidak ditinggal gitu aja, tapi tunjukkan. HPH yang habis misalnya ditanam tanaman yang betul-betul. Kemarin itu mungkin apa? Hilirisasi produk batubara itu tadi supaya enggak digunakan sebagai batubara, tapi sudah menjadi produk hilirnya. Betul. Nah itu juga bisa itu. Nah, jadi hilirisasi kan, karena itu akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi yang bermanfaat bagi kita gitu. Ya, selain juga lebih ramah lingkungan. Betul. Ya. Oke. Artinya PR-nya masih banyak ya, sementara kita dikejar waktu ya Pak Nunung ya? PR-nya masih banyak memang harus kita kerjakan, dan itu tadi kalau kita nggak punya semacam roadmap dengan timeline, dengan indikator yang jelas, dengan upaya nyata yang dilakukan, ya nanti kita lewat lagi. Oke. Nah kalau kita amit-amit enggak lah, kalau misalnya kita gagal dalam melakukan transformasi ekonomi ini, risikonya apa saja nanti? Kalau apa Mas? Kalau gagal dalam transformasi ekonomi karena perubahan ini, risiko kita apa? Terberatnya? Ya mungkin kita generasi kita masih tetap menikmati. Ya kan, menikmati, tetapi 25 tahun, 50 tahun ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Contoh tadi kembali lagi ke diskusi awal perubahan iklim. Kita melihat beberapa wilayah kita yang berada pada
apa ya, katakanlah 10, 20 di bawah permukaan laut gitu ya. Itu kan sudah mulai 16. Kawasan Pantura, Demak, itu sudah ada desa yang terendam. Ya kan? Nah, itu kan pasti akibat bukan 1-2 tahun ini, jauh sebelumnya. Gitu kan? Nah, sekarang kita juga melihat kalau kita tidak mulai melakukan proses transformasi, menghitung carbon footprint masing-masing, menghitung intensity energi masing-masing, kita tidak akan pernah kemudian mencapai konteks sustainability itu tadi. Ya, utility hari ini kita itu sama dengan utility nanti anak cucu kita 20. Ya. Mereka mungkin utility-nya jauh lebih rendah karena tadi adanya environment yang sudah berubah. Kita semua merasakan kan, contoh lah, saya kuliah masuk di Bogor tahun 88. Pagi itu pasti masih pakai jaket. Masih berembun, masih berkabut. Dingin itu. Tapi sekarang lalu melihat ke Sentul itu bagus dan biru gitu ya. Ya kan? Kita lain itu kan kelihatan. Berapa tahun sekarang? Berarti kira-kira 30 tahunan, Mas. 35, ya. 35 tahun. Itu kan dampaknya kerasa 35 tahun loh. Nah, gitu kan. Kalau itu nggak kita cermati lagi, nanti anak cucu kita 25 tahun yang akan datang, ya sudah. Ya mungkin beda, bajunya lain dengan kita sekarang gitu. Ya. Oke, jadi konsekuensi yang bisa kita alami jika kita gagal dalam melakukan transformasi karena pada saat perubahan iklim ini adalah kondisi yang sangat mungkin tidak terbayangkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Sementara kita bertekad Indonesia ini akan berdiri ya selama-lamanya. Mungkin itu tanggung jawab kita untuk generasi yang akan datang. Kita lebih serius dalam soal menyusun bagaimana transisi energi dan transformasi ekonomi yang terkait dengan perubahan iklim ini. Hal yang harus dipikirkan, jangan juga sampai pertumbuhan ekonomi kita terganggu, ataupun kalaupun ada gangguan, ya kita bisa memitigasinya, minimalisasi risikonya, dan kemudian juga bagaimana kita bisa memastikan tidak menciptakan ketergantungan juga dalam soal energi ke pihak lain, serta secara kelembagaan tetap aman. Baik, terima kasih Prof. Nunung atas bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Feners, demikian perbincangan dengan Prof. Nunung Nuriartono membahas tentang transformasi ekonomi yang terkait dengan perubahan iklim. Ini memang bukan urusan 1-2 tahun ke depan, tapi urusan sampai beberapa generasi yang akan datang untuk memastikan Indonesia tetap ada. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan sebarkan seluruh tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.